Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Septara Utrujah Dwi Putri, Siti Nur Hasanah, Dwi Agustin, Nur Maulidia, dan Maziatul Ulia. Pembahasan yang akan kami bahas yakni mengenai kontak bahasa. Baik, yang pertama kita akan membicarakan tentang pengertian kontak bahasa. Kontak bahasa yaitu persoalan sosial linguistik yang membicarakan tentang penggunaan dua bahasa atau lebih atau variasi dalam suatu bahasa yang digunakan secara bersamaan maupun uh, dicampur satu sama lain. Nah, kontak bahasa ini mengamati dan juga menggambarkan kontak bahasa serta mengetahui alasan dibalik fenomena tersebut. Alasan terjadinya kontak bahasa ini dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan juga lama. Kontak langsung ini terjadi karena penutur bahasa bertemu secara langsung seperti ketika berpariwisata atau bereksplorasi. Sedangkan kontak lama ini biasanya terjadi melalui media seperti koran, majalah, atau internet. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang perbedaan antara monolingual, bilingual, dan juga multilingual. Monolingual yaitu kondisi seseorang atau individu yang hanya menggunakan satu bahasa dalam kesehariannya untuk komunikasi. Sedangkan bilingual yaitu kondisi seseorang atau individu yang dalam kesehariannya itu menggunakan dua bahasa dengan kinerja yang sama antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Akan tetapi dalam pembahasan bilingual ini terdapat pandangan yang lebih bisa diterima oleh masyarakat umum, yakni bahwa kinerja dari kedua bahasa ini tidak perlu sama atau seimbang. Nah, yang ketiga itu ada multilingual. Multilingual ini kondisi seseorang atau individu yang menggunakan lebih dari dua bahasa dalam kesehariannya. Akan tetapi dewasa ini orang-orang jarang sekali menggunakan istilah multilingual karena mereka lebih suka untuk menggunakan istilah bilingual. Ketika istilah bilingual ini digunakan dalam multilingual, maka akan muncullah beberapa jenis bilingual. Nah, tipologi yang pertama ini membedakan antara bilingual parsial dengan bilingual total. Bilingual parsial ini merupakan seseorang yang memiliki kemampuan beberapa bahasa dengan kinerja yang tidak sama. Jadi kemampuan orang ini antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain itu tidaklah sama. Sedangkan bilingual total yaitu seseorang yang memiliki kemampuan beberapa bahasa dengan tingkat kinerja yang sama. Nah, akan tetapi orang tersebut yang memiliki kemampuan sama antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain ini hampir tidak pernah ditemukan, atau kondisi seperti ini itu adalah mustahil. Kemudian untuk tipologi yang kedua ini membedakan antara majemuk bilingual dengan koordinat bilingual. Nah, majemuk bilingual ini adalah orang yang mempelajari suatu bahasa asing setelah ia memiliki kemampuan yang sempurna pada bahasa utamanya, dan orang ini sering menggunakan bahasa asing itu dalam kesehariannya. Sedangkan koordinat bilingual itu adalah orang yang mempelajari bahasa yang berbeda dalam situasi yang berbeda juga. Dan untuk tipologi yang ketiga ini mengacu pada bagaimana bahasa ini dapat mempengaruhi satu sama lain dalam penggunaannya di dalam masyarakat. Nah, tipologi yang ketiga ini membedakan antara bilingualisme aditif dan bilingualisme subtraktif. Bilingualisme aditif ini kondisi seseorang yang menggunakan satu atau lebih bahasa akan tetapi menganggapnya sama-sama penting dalam aspek sosial dan budaya. Sedangkan bilingualisme subtraktif yaitu kondisi ketika
jika bahasa yang digunakan ini mengancam kondisi bahasa yang lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang memilih kode dalam berbicara. Nah, memilih kode ini bagi para bilingual dan multilingual itu merupakan sebuah rutinitas. Nah, dan Del Hathaway Hymas ini mengutarakan bahwa ada 8 faktor yang dapat dipertimbangkan oleh para bilingual dan multilingual dalam memilih kode. Nah, dan faktor ini diformulasikan menjadi sebuah akronim yaitu speaking. Speaking ini yaitu S yakni setting and scan yaitu pengaturan dan pemandangan. Kemudian P yaitu participants atau peserta. Kemudian E yaitu ends atau tujuan akhir. Kemudian A yaitu act sequence atau rangkaian tindakan. Kemudian K yaitu key atau kunci. Kemudian I yaitu instrumentalities atau instrumentalitas. Dan N yaitu norm of interaction yakni norma interaksi. Dan yang terakhir G yaitu genre atau gaya. Alih kode. Alih kode dapat diartikan sebagai peristiwa peralihan dari kode yang satu ke kode yang lain. Alih kode mungkin terjadi antar bahasa, antar varian, atau antar regional maupun sosial, antar register, antar ragam, atau antar gaya. Made Iwan mengklasifikasikan alih kode menjadi dua, yakni klasifikasi kontekstual dan klasifikasi gramatikal. Klasifikasi kontekstual yakni klasifikasi yang didasarkan pada alasan mengapa seseorang penutur beralih kode. Adapun klasifikasi gramatikal yakni klasifikasi yang didasarkan pada posisi kode-kode berbeda yang ditemukan dalam pengucapan. Klasifikasi kontekstual dibagi menjadi dua, yakni situational code switching dan metaphorical code switching. Adapun situational code switching terjadi pergantian kode ini ketika adanya perubahan situasi. Selibur, Nona? Selibur, Bu. So how is it, Joanna? Good, thank you. Yeah. Joanna, how's the swell today? Have you seen it? Good day to serve, you see? Just what I want to hear. Saya ganti baju dulu ya, Bu. Okay. Dari video tersebut, terlihat anak yang bernama Sam berbicara kepada teman, tetangga, dan ibunya menggunakan bahasa daerah, yakni bahasa daerah Nusa Tenggara Timur. Namun, kepada tamu yang bernotabene yang berasal dari luar Indonesia, Sam beralih kode menggunakan bahasa Inggris. Hal ini dapat dikategorikan sebagai Sam melakukan alih kode situasional. Metaphorical code switching terjadi pergantian kode ini ketika ada perubahan dalam persepsi, tujuan, atau topik pembicara. Klasifikasi gramatikal dibagi menjadi tiga, yakni text code switching, intersentential code switching, intrasentential code switching. Adapun yang dimaksud dengan text code switching yaitu alih kode. Bentuk kalimat ini terjadi ketika seseorang yang bilingual memasukkan atau menggunakan ungkapan pendek atau singkat dari bahasa yang lain atau berbeda di akhir ucapannya.
Asik deh, Han. Uci sama Sam bakal pergi berduaan dari Jakarta ke Banyuwangi. Uci nyetir sendiri. Ya? Nice. Video tersebut memperlihatkan seorang bapak yang sedang berbicara. Namun di akhir bicaranya ia beralih kode dari bahasa Indonesia menggunakan bahasa Inggris. Bapak tersebut menggunakan kata nice yang berasal dari bahasa Inggris. Nah, hal ini tergolong sebagai tag alih kode atau tag code switching. Intersentential code switching, alih kode antar kalimat ini terjadi apabila adanya kalimat utuh dalam bahasa asing diungkapkan antara dua kalimat. Selamat ulang tahun, Grandma. Terima kasih. Selamat ulang tahun, Ibu. Terima kasih. Look at you, my angel. Sudah tambah besar. Tapi kenapa rambutnya jadi pirang belang begini kamu, Sam? Tambah hitam dia, Ci. Video tersebut memperlihatkan seorang nenek yang berbicara 3 kalimat. Namun, di kalimat kedua atau di kalimat tengah, nenek tersebut berbicara bahasa Inggris. Sedangkan di kalimat 1 dan 2-nya ia berbicara menggunakan bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini tergolong ke dalam intersentential switching atau alih kode inter. Intrasentential code switching, alih kode intra kalimat ini terjadi ketika sebuah frasa atau sebuah klausa dalam bahasa asing atau bahasa daerah yang lainnya ditemukan dalam kalimat dalam pokok bahasa. Pemimpin yang bijaksana akan selalu bertindak ing ngarso suntulada ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Dari video tersebut terdapat satu kalimat yang terdiri dari beberapa frasa. 2 frasa menggunakan bahasa Indonesia dan selebihnya menggunakan frasa bahasa Jawa. Nah, ini tergolong ke dalam alih kode intra atau intrasentential switching. Campur kode terjadi apabila seseorang penutur bahasa, misalnya bahasa Indonesia, memasukkan unsur-unsur bahasa daerahnya ke dalam pembicaraan bahasa Indonesia. Nababan dalam Yendra mengenal ilmu bahasa, ciri yang menonjol dalam campur kode ini ialah kesantaian atau situasi informal. Dalam situasi formal jarang terjadi campur kode. Jika terjadi campur kode dalam keadaan itu, karena tidak ada kata atau ungkapan yang tepat untuk menggantikan bahasa yang sedang dipakai, sehingga perlu memakai kata atau ungkapan dari bahasa daerah atau asing. Sam, ini Tante Kirana minta tolong. Dia ingin Happy mengenal kita lebih baik. Dan menurut Tante Kirana, ikut road trip ini adalah cara yang terbaik. Ibu gak bisa nolak, Sam. Terlihat dalam video, seorang ibu berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Namun, di tengah ia menyebutkan kata road trip untuk menyatakan maksud melakukan perjalanan ke beberapa tempat. Nah, hal ini tergolong ke dalam campur kode. Demikian pembahasan mengenai campur kode dan alih kode. Terima kasih. Saya Septara dengan NIM 01 akan melanjutkan berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya mengenai kontak bahasa ini juga. Saya akan menjelaskan tentang peminjaman bahasa atau word borrowings. Berdasarkan pemaparan teman-teman sebelumnya kan ada namanya pengalihan, pemilihan, dan juga adanya pencampuran kode. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peminjaman kata, yaitu suatu variasi di mana ketika suatu negara atau suatu penutur komunitas bahasa itu tidak menemukan
konsep yang pas untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan begitu. Jadi mereka mengimpor kosakata dari komunitas lain yang akan mereka padankan dengan cara dan juga ciri khas mereka. Nah, berdasarkan variasi lain ya, seperti memilih kode ataupun pengalihan dan juga pencampuran, peminjaman ini tampaknya tingkatannya lebih mudah dibanding yang lain karena penuturnya tidak diwajibkan untuk menggunakan bahasa asing itu secara fasih gitu. Nah, berdasarkan hubungan antar bahasanya itu terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama adanya peminjaman budaya, adanya peminjaman khusus dan juga peminjaman dialek. Nah, peminjaman budaya ini adalah merujuk pada kata-kata yang dipinjam dari bahasa berbeda yang jarang digunakan oleh komunitas khusus begitu. Nah, misalnya nih orang yang berkomunitas berbahasa Inggris, anggaplah orang-orang yang berada di benua Eropa sana, mereka mengadopsi atau mengimpor kosakata kecap dan bambu dari bahasa Tamil. Kenapa? Ya karena memang orang-orang yang berkomunitas berbahasa Inggris tidak menggunakan bahasa Melayu begitu. Jadi mereka mengimporlah dari bahasa yang dipakai oleh kebanyakan orang-orang di Tamil begitu. Selanjutnya ada peminjaman khusus, yaitu merujuk pada kata-kata yang dipinjam oleh dwi bahasa dari bahasa yang juga digunakan oleh secara luas di masyarakat. Nah, misalnya nih orang-orang Indonesia sendiri, mereka sudah mengetahui mereka menggunakan bahasa ibu apa dan juga mereka punya bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Nah, ketika suatu waktu mereka bercakap, itu ada kosakata yang mereka merujuk kembali ke bahasa Indonesia. Nah, inilah letaknya peminjaman khusus. Misalnya nih ada percakapan yang disampaikan oleh orang Bali misalnya ya. Di buku ini dicontohkan orang Bali. Jadi saya tidak tahu ini benar atau tidak cara penyampaiannya. Kurang lebih seperti ini. Ipidan meli sepeda motor gitu. Kapan Anda mau beli sepeda motor begitu. Nah, sepeda motor di sini kan tidak ada pada istilahnya di bahasa Bali. Oleh sebab itu orang-orang yang berkata demikian rupa mengadaptasi atau mengambil dari bahasa Indonesia begitu. Nah, selanjutnya ada peminjaman dialek. Peminjaman dialek ini merujuk pada kata-kata yang dipinjam dari dialek berbeda dari bahasa yang sama. Nah, ketika ada salah satu kosakata antara bahasa Inggris British dan juga bahasa Inggris Amerika saling memiliki kosakata yang sama seperti itu. Ataupun misalnya di Sumatera, di salah satu provinsinya ada sebuah desa dan setiap desanya itu, setiap kecamatannya itu memiliki bahasa yang berbeda. Nah, inilah yang menyebabkan adanya sering terjadi peminjaman dialek, di mana mereka juga masih daerah yang sama, orang-orang lain menganggap mereka satu bahasa padahal mereka memiliki bahasa yang lain gitu. Nah, peminjaman kata juga telah diklasifikasikan dengan frekuensi penggunaan kata dan jumlah penggunanya. Nah, menurut buku ini ada 2 jenis pinjaman, yaitu pinjaman ucapan dan juga bahasa. Yang pertama adalah peminjaman ucapan. Peminjaman ucapan ini adalah kata-kata asing yang digunakan sedikit orang oleh komunitas tertentu. Nah, jika Indonesia meminjam kata bahasa Inggris misalnya talk, see, hum. Nah, kata ketiga ini kan kita pasti tahu ini bahasa Inggris gitu, dan jarang orang Indonesia secara keseluruhan menggunakannya dalam bertutur biasa gitu. Tapi mungkin sering digunakan dalam beberapa momen, atau mungkin kita sering dengar ketika anak Jaksel, anak gaul sekarang, anak Jakarta Selatan itu banyak mencampurkan bahasa mereka. Nah, ini mungkin secara khusus peminjaman dialek oleh anak-anak komunitas tertentu gitu. Tapi ini memang jarang digunakan karena tidak sepenuhnya orang-orang Indonesia menggunakan kosakata yang berjenis peminjaman ucapan ini gitu. Namun ketika suatu saat nanti bisa terjadi, ketika nanti bahasa Indonesia itu sudah sudah seperti istilah sangkil dan mangkus. Sangkil dan mangkus itu kan ini efektif dan efisien. Nah, padahal pada istilahnya itu adalah sangkil dan mangkus, tapi orang-orang Indonesia sudah terbiasa dengan ucapan efektif dan efisien.
Lalu ada selanjutnya peminjaman bahasa. Peminjaman bahasa ini adalah kata-kata asing yang banyak digunakan oleh mayoritas orang, sehingga peminjamnya mungkin berpikir kata-kata itu bukan bahasa asing lagi, begitu. Nah, misalnya ada kata maksimal, minimal, penghasilan, sabar, kursi misalnya, atau mungkin bakmi, tunai. Nah, itu tuh sebenarnya bukan kosakata asli dari bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia pun juga menyerap dari bahasa-bahasa lainnya begitu. Misal seperti maksimal, minimal itu dari bahasa Belanda gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulidia, NIM 24. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kata pinjaman. Langsung saja, kata pinjaman mengacu pada sebagian besar kata-kata pinjaman yang dijelaskan sebelumnya. Misalnya, telepon genggam, funky, hot atau panas, date atau tanggal, request atau permintaan, cross branding atau perkawinan silang. Menurut tingkat kebutuhan dalam meminjam kata-kata itu dibagi menjadi dua, yaitu diperlukan dan tidak diperlukan. Yang pertama, kata-kata pinjaman yang diperlukan, juga disebut sebagai impor, adalah kata-kata yang dipinjam dari bahasa asing oleh dua bahasa ke dalam ucapan mereka karena mereka menemukan tidak ada yang tepat dalam bahasa mereka sendiri yang dapat mengekspresikan apa yang mereka maksudkan. Kata-kata yang berhubungan dengan sifat khas, kekhasan budaya, kepercayaan agama, atau teknologi. Misal, Karma Sansekerta dipinjam ke dalam bahasa Inggris pada abad ke-19. Karena tidak ada satu kata pun dalam bahasa yang dapat mengekspresikan maknanya dengan tepat. Contoh lainnya adalah yoga dari bahasa Sansekerta, lalu jihad dan jilbab dari bahasa Arab, tsunami karaoke berasal dari Jepang, lalu mamot dari bahasa Rusia, serta beberapa kata Indonesia atau Melayu seperti gong, orangutan, sarung, padi, sagu, kapuk, dan frasa untuk menjalankan amok berasal dari kata amuk. Sementara itu, banyak kata dalam bahasa Inggris yang berkaitan dengan penemuan teknologi yang dipinjam ke bahasa lain, seperti televisi, telepon, komputer, ataupun internet. Lalu yang kedua, kata-kata pinjaman yang tidak perlu. Kata-kata pinjaman yang tidak perlu adalah kata-kata dari bahasa asing yang dipinjam, meskipun sebenarnya ada kata-kata yang sesuai dalam bahasa penerima yang dapat digunakan untuk menggantikannya. Jenis kata pinjaman ini juga disebut sebagai substitusi. Pada umumnya, orang cenderung meminjam kata-kata asing yang tidak perlu. Misal dalam bahasa Prancis, beberapa kata bahasa Inggris yang banyak digunakan seperti email misalnya, juga diklasifikasikan sebagai tidak perlu. Oleh karena itu harus diganti dengan message elektronik atau mail atau courier. Ada beberapa kata pinjaman dalam bahasa Inggris yang dianggap tidak perlu dalam bahasa Perancis. Oleh karena itu diberikan korespondenan Perancis. Lanjut, kata pinjaman campuran. Pinjaman campuran dibentuk melalui penggabungan kata bahasa asing dan kata bahasa dasar. Peminjaman kata jenis ini agak jarang. Contoh klasiknya adalah gombaum yang memadukan permen karet, Inggris, dan baum jari Jerman. Misal pada kata lain yaitu Coca-Cola, dikatakan sebagai kata yang paling populer di seluruh dunia. Coca-Cola Misere dari Italia dapat digolongkan sebagai campuran pinjaman dari Coca-Cola Inggris dan De Colisera Italia, penjajah. Orang-orang Jepang telah meminjamkan beberapa kata dalam bahasa Inggris. Kata-kata Jepang seperti soft kapuseru atau kapsul lunak, auto wakusu atau lilin otomatis dari Jepang.
Bahkan ditemukan bahwa beberapa orang Jepang juga menggunakan perpaduan dua bahasa asing yang berbeda, seperti toko bahasa Inggris dan bon Prancis menjadi bonsoir, dan santai Prancis dan Inggris soft menjadi santai soft. Mungkin hanya ini yang bisa saya dapat sampaikan. Selanjutnya pemindahan pinjaman dan gangguan bahasa akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai loan shift atau pemindahan pinjaman. Loan shift atau pemindahan pinjaman merujuk pada kata-kata yang dibentuk dengan meminjam hanya makna yang ditemukan dalam kata-kata sumber daya asing. Dalam pemindahan pinjaman, hanya maknanya yang dipinjam, sementara bentuknya diganti dengan yang ditemukan dalam bahasa. Kasus pemindahan peminjaman dapat ditemukan dalam bahasa apapun, termasuk dalam bahasa Inggris, Jerman, Prancis yang telah saling meminjam. Di masa lalu, leksikon Indonesia digunakan untuk menjadikan bahasa Belanda sebagai salah satu bahasa sumber untuk pinjaman ini. Buku harian misalnya berasal dari Dagboek Swedium. Nah, pada saat ini bahasa Inggris telah menggantikan bahasa Belanda untuk menjadi sumber daya pinjaman bahasa Indonesia. Contohnya, email yang dipinjam untuk menjadi pos elektronik dan ponsel yang dipinjam untuk menjadi telepon genggam. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai interferensi atau gangguan bahasa. Istilah interferensi awalnya digunakan untuk merujuk pada penyimpangan dari norma menggunakan bahasa yang terjadi dalam pidato dua bahasa sebagai efek dari keakraban mereka dengan bahasa lain. Penyimpangan meliputi kasus-kasus menggunakan satu kata, frasa, atau klausa yang termasuk ke dalam bahasa ke bahasa lain, serta bunyi bahasa yang dipengaruhi oleh bunyi yang ditemukan dalam bahasa lain, atau sistem ejaan yang biasanya digunakan dalam bahasa yang kemudian digunakan dalam bahasa lain. Berikut ini contoh gangguan penggunaan bahasa Inggris yang biasanya diproduksi oleh orang Indonesia. Bahasa Inggris yang terganggu. Suci is teacher in that school. Padanan bahasa Indonesia, Suci guru di sekolah itu. Sedangkan bahasa Inggris yang benar seharusnya adalah Suci is a teacher in that school.